Saudara-saudari, selamat pagi. Dimanapun kalian berada, hari ini kita melihat kitab 1 Tesalonika pasal ketiga. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Di pasal kedua kemarin kita mengatakan di peperangan yang besar harus fokus dalam pengembalaan sampai Tuhan datang kembali. Walaupun banyak perangan rohani atau konflik dan kesulitan seperti Paulus, dia di Tesalonika harus pergi ke Korintus, menghindar dari pengejaran dari Tesalonika, pergi ke Korintus. Kemudian dia terus berusaha untuk terus mengembalakan seperti seorang ibu dan seorang ayah. Walaupun di dalamnya banyak sekali masalah, tetapi dia fokus untuk di pengembalaannya. Dia tahu pada saat Yesus datang, dia harus memberikan pertanggungjawaban. Para muridnya berkembang dengan baik, maka dia sangat bersuka cita dan merasa mendapatkan satu kemegahan atau kemuliaan. Ini terus berlalu sampai kasihnya sampai di Tesalonika. Dia di situ mengadakan kebaktian 3 kali. Kemudian pergi dari Tesalonika, mungkin dalam setahun berpisah dengan muridnya. Terdapat kabar mereka di situ, mereka berkembang dengan baik, mereka gereja yang penuh iman, kasih, dan pengharapan, dan juga mereka menjadikan gereja teladan. Dia sangat gembira. Tapi di situ juga tahu di sana masih banyak sekali penganiayaan. Jadi dia ingin sekali untuk menjumpai mereka, tetapi tidak berhasil karena di situ ada setan yang menghalangi mereka. Jadi bagaimana yang harus ia lakukan? Maka inilah yang dibahas dalam pasal ketiga. Dengan tema dalam fokus pengembalaan, menguatkan iman, kasih, menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam peperangan besar, di situ fokus dalam pengembalaan, dalam konflik yang besar, terus mengembala, apakah harus telepon, apakah harus buka cell group, pengembalaan apakah harus itu bertamu ke rumah orang. Sepertinya benar, sepertinya juga tidak. Apa konsep dari pengembalaan dan tujuannya itu apa? Apa yang dimaksud dengan pengembalaan? Ada kalanya suatu hari pengembalaan yang gagal, lalu Tuhan menghibur kami. Pengembalaan bukan berarti anggota sel makan batu, kamu ikut makan batu. Tetapi pengembalaan membawa domba-domba ke tempatnya berpadang rumput agar dia mendapatkan rumput untuk dimakan. Tuhan berkata, kamu memang menemaninya, tetapi kalau dia makan batu, kamu ikut makan batu, itu tidak ada faedahnya. Di sini fokusnya Paulus pengembalaan. Kunci dari pengembalaan yaitu iman dan kasih. Bagaimana agar kasih itu terus bisa bertambah. Ini konsep dari pengembalaan dari Paulus, ayat 1 sampai dengan 5.
dalam di tengah kesusahan menguatkan iman para murid. Ayat ke-1, kami tidak dapat tahan lagi karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Artinya, aku ingin berjumpa dengan kalian tetapi tidak bisa. Ya sudah, di sini kami dalam kumpulan kami dibagi dua. Saya pergi ke Athena, saya mengirim Timotius ke tempatmu. Timotius, wakil dari saya, pergi ke tempatmu. Ini cara satu yang tampak, yang sudah, ini salah satu jalan keluar. Untuk apa mengirim Timotius? Dikatakan di ayat kedua, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Timotius melihat keadaan mereka dan menguatkan iman mereka. Kemudian di dalam kesusahan menghibur mereka, menasehatkan mereka. Jadi ada kalanya pada waktu mengunjungi orang atau dalam pengembalaan, kita menghadapi masalah. Apakah orang itu yang kita jumpai itu mendapatkan penghiburan atau nasihat, ataukah orang itu kasihnya terhadap Tuhan bertambah? Ini adalah tugas dari Timotius. Yang penting tidak peduli apa yang kamu lakukan. Yang penting kamu harus membuat mereka merasa mendapatkan penghiburan. Kamu harus menguatkan iman mereka. Seperti tidak ada cara lain. Yang penting kamu sampai di poin ini. Kalau di segi saya pernah melihat film, di situ seperti film kungfu yang lagi guru melatih murid, kemudian dia di situ bertarung menang dan murid berkata, guru kamu menang. Banyak sekali pertempuran di sana, pertarungan di sana, dan mengajar ini jurus apa, itu jurus apa. Kemudian dia berkata, kamu ngomong demikian untuk apa? Yang penting kamu bisa mengalahkan musuh. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan musuh, itu percuma. Jadi di sini poinnya, kamu pergi mengunjungi orang itu tujuannya untuk apa? Kamu mengembalaan itu untuk apa? Apakah murid-murid hatinya dihibur? Adakah hati mereka dikuatkan? Kita harus sampai ke poin titik ini. Ini adalah tugas dari Timotius. Kemudian di ayat ketiga, mengapa harus menguatkan iman? Karena ada kesusahan. Karena dikatakan oleh Paulus, saya sudah terlebih dahulu memberitahukan kalian bahwa ada kesusahan. Iya, memang akhirnya juga dalam kesusahan. Kamu sendiri sudah tahu. Akal bilang oke, tetapi dalam menghadapi kenyataan belum tentu bisa terima. Saya beritahukan kamu ada kesusahan. Itu memang ada kesusahan, tetapi apakah kamu bisa sanggup untuk melewatinya?
Ayat kelima, itulah sebabnya maka karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh sing penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Di dalam konflik yang besar, apa yang menjadi konflik atau apa yang menjadi perang rohani kita, yaitu iman. Iman itu adalah perisai. Kalau iman kita tidak kuat, perisai kita tidak ada, maka selesailah kita iman. Ada kalanya kita merasa, apakah Yesus mengasihi saya? Benar, Yesus memang mati untuk saya, tetapi apakah dia mengasihi saya? Ini adalah ujian iman. Iya, Yesus mengasihi saya, tetapi setelah sepersepuluhan persembahan, apakah saya akan menjadi miskin? Iman itu perlu diuji. Ya, Yesus mati untuk saya. Yesus mengutus saya ke Hong Kong, tetapi di Hong Kong saya menderita. Seperti atau Yesus ingin saya masuk dalam wilayah yang lain, tetapi itu sangat menderita. Dalam keadaan yang demikian, ia memang diutus oleh Tuhan, tetapi ada menghadapi badai. Maka murid-murid pun menghadapi yang demikian, dia diutus oleh Tuhan, tetapi datanglah angin badai. Kesusahan datang. Jadi iman itu diuji. Jadi pengembalaan itu titik poinnya. Murid apakah iman mereka bertambah. Dan juga kita harus tahu tujuannya utama. Tesalonika ada satu gereja yang baik. Dia menjadi teladan di Makedonia dan Akhaya. Dia telah gereja yang dalam iman, kasih, dan pengharapan. Tetapi mereka masih perlu untuk bertumbuh. Jadi pada saat penganiayaan datang, kesusahan datang, maka apakah iman mereka terus untuk bertambah? Tetap kokoh. Inilah Tesalonika, gereja yang mereka hadapi. Iya, memang mereka berhasil, tetapi di sini juga apakah iman mereka tetap kokoh? Ini juga masalah gereja Tesalonika dan juga termasuk masalah kita. Apakah iman kita tidak goyang? Seperti yang konsep yang sulit untuk diterangkan. Apakah iman kita juga diuji? Semoga kalian juga kuat menghadapi ujian, terhadap uji. Setelah ujian, iman saya tidak goyang. Jadi iman besar atau kecil itu harus menghadapi pengujian. Dalam segala pengalaman atau masalah, Tuhan menggunakan cara itu untuk menguji iman kita. Salah satu ujian dunia. Banyak orang yang mau berhenti bekerja dan fokus untuk melayani Tuhan. Bos akan menambah gaji. Ada orang yang berhasil. Ada orang yang sudah saya bekerja beberapa tahun lagi. Seperti ada iman merasa sendiri sudah baik, tetapi belum tentu. Mungkin karena bos tidak memberi gaji yang tidak cukup.
maka iman kita itu masing-masing berbeda. Iman kita semakin besar, ujian juga semakin besar. Ayat 6 sampai dengan 10, dalam kesusahan, karena iman para murid memperoleh penghiburan. Dalam kesesakan atau kesukaran, karena iman para murid menjadi terhibur, mendapat penghiburan. Paulus sangat mengasihi gereja Tesalonika dan juga khawatir akan keadaan mereka, maka dia mengirim Timotius untuk menghibur mereka atau menasehati mereka. Tetapi pada saat Timotius datang ke di sana, keadaan mereka sangat baik karena mereka iman mereka kuat. Di situ sesoal bagaimana kalau kita mengasihi seorang tetapi sebelah pihak tidak mengasihi. Tetapi di sini Paulus ia ingin menghibur mereka, mengasihi mereka, tetapi gereja Tesalonika mereka juga sangat mengasihi Paulus. Maka di sini Paulus mendapatkan penghiburan. Dia tujuannya untuk menghibur orang, tetapi dia sendiri mendapat penghiburan. Atau demikian juga pada saat kita menolong orang lain, malah kita juga mendapat pertolongan yang paling besar. Tujuan yang diterangkan di sub yang kedua, di ayat ke-8. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Paulus dikuatkan kembali. Karena Paulus sangat khawatir tentang gereja Tesalonika, tidak tahu keadaan mereka setelah kebaktian 3 minggu. Setelah melewati 1 tahun kesukaran, perpisahan dalam setahun. Apakah ada perubahan? Apakah mendadak? Tidak tahu. Tetapi tidak terpikir kabar yang setelah Timotius datang kembali itu kabar baik yang didapatkan. Maka di sini Paulus mendapatkan penghiburan besar. Ayat ke-11 sampai dengan 13 sub yang ketiga. Kiranya Dia Allah Bapa kita, Yesus Tuhan kita membukakan kami untuk jalan kepadamu. Saya memberi tema di sini dalam penghalaman setan, doa murid-murid untuk saling mengasihi. Karena di sub kedua dikatakan di situ mereka dihalangi berkali-kali ke gereja Tesalonika. Paulus tidak bisa pergi ke mereka, maka mengirim Timotius ke sana. Timotius kembali. Paulus juga ingin sendiri pergi ke sana, tapi bagaimana caranya? Maka terus-menerus dalam berdoa untuk mereka, karena halangan ini datang dari dunia rohani, maka dia tahu, maka dia harus dalam kerohanian harus mengadakan terobosan. Dan akhirnya dia ada beberapa kali pergi ke Tesalonika, maka berdoa itu sangat penting. Selain dalam berdoa, apa yang bisa didoakan? Ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadi kamu bertambah-tambah dan kelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu.
berdoa untuk saling mengasihi. Di tempat ini kita bisa dengan jelas melihat tujuan dari Paulus, poin dari Paulus yang dia pegang itu adalah iman dan kasih. Terlebih lagi dikatakan tentang kasih. Dalam kasih itu harus ada perasaan. Kasih itu ada tindakan. Maka Paulus berdoa agar saya bisa pergi. Saya pergi bisa menjumpai dengan kalian, maka aku bisa mengasihimu. Maka kamu akan merasa dikasihi. Maka kalau dikasihi, imanmu akan bertambah. Maka aku harus pergi. Aku berdoa untuk pergi ke sana. Semoga di sementara waktu ini imanmu ditambah kuat dan kasihmu terus bertambah. Maka dikatakan seperti kami mengasihi kamu. Dia tidak mengatakan sama seperti Kristus yang mengasihimu. Kalau dikatakan sama seperti Kristus mengasihimu, memang itu benar. Tetapi ini terlalu besar untuk dikatakan. Harapan Tuhan terhadap manusia itu sangatlah sepadan. Kamu punya 3 bagian untuk kasih, kamu mengasihi 3 bagian. Kalau kamu punya kasih 10, kamu mengasihi orang juga 10 bagian. Ada orang terhadap diri sendiri cuma 2 bagian, tetapi mengasihi orang 9-10 bagian itu tidak ada. Maka dikatakan mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri. Bagaimana saya mengasihi diri saya mengasihi orang lain juga demikian. Bagi Paulus juga demikian. Aku mengasihi kamu, kamu juga saling mengasihi. Maka di sini dikatakan sama seperti kami mengasihi kamu. Kasih yang diterima kemudian diteruskan. Bagi kita, kepala ketua sel juga sama. Berapa besar kasih Kesa, maka murid pun mendapatkan yang sama. Maka ini adalah penerusan dalam kehidupan. Di ayat 13, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Di sini menguatkan hatimu yaitu iman. Tak bercacat dan kudus itu juga kasih. Iman yaitu mengasihi orang lain dan juga Tuhan. Iman itu terhadap Tuhan, kasih itu terhadap manusia. Manusia tidak kudus karena terlalu mengasihi diri sendiri. Mengapa manusia bisa berdosa? Mengapa pergi berzina? Karena mengasihi nafsunya sendiri, mengasihi nafsu kedagingannya, sehingga mencelakai orang lain, sama dengan membunuh, yaitu mengasihi diri sendiri lebih banyak daripada orang lain. Tuhan ingin kita saling mengasihi dengan sesama. Pada saat kita saling mengasihi, maka bisa menaungi semua kejahatan. Kasih itu sempurna. Maka dengan demikian kita di hadapan Allah tidak bercacat.
Maka dalam halangan setan berdoa untuk para murid untuk saling mengasihi sebelah selain untuk iman dan juga kasih. Kegiatan Paulus dengan gereja Tesalonika seperti kegiatan Pak Yesus dengan murid-muridnya. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, di dunia ini ada kesusahan. Yesus berkata, mereka menganiaya kamu juga akan menganiayai kamu. Murid tidak akan tinggi dari guru. Kalau guru dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Tapi ini tidak perlu khawatir. Karena kamu telah menang atas dunia ini. Karena ada Yesus. Yesus berkata Paulus juga berkata, dia datang di gereja Tesalonika juga berkata ada kesusahan. Ada kesusahan. Maka saya mengutus Timotius untuk menguatkan kamu. Saya sendiri pun akan datang untuk menguatkanmu. Satu konsep yang sama. Saya pada saat membaca, Yesus di surga juga berkata demikian sama dengan di bumi. Yesus berkata kepada muridnya, di dunia ini ada kesusahan. Dia bukan hanya berkata kepada 11 muridnya, tetapi dia berkata kepada semua manusia, berkata kepada semua orang Kristen, bahwa di dunia ini kamu harus kuat imanmu. Saya pasti akan datang. Inilah pada waktu Yesus datang kembali. Tapi pada saat penantian, Roh Kudus akan menolongmu. Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus juga penasehat. Maka kita mohon Tuhan untuk menolong kita sesungguhnya dalam masalah kita. Tuhan juga melihat kita, dan Tuhan akan mengirim para hamba-hambanya, malaikatnya untuk menolong kita. Kuatkanlah iman kita untuk saling mengasihi, juga untuk saling mengasihi. Maka kasih ini kita bisa teruskan di seluruh dunia. Pengembalaan bukan buka sel telepon, bukan hanya menemani, bukan cara penampilan luar, tetapi dalam proses. Adakah murid merasa dikasihi? Apakah hatinya ada terhibur? Adakah lewat kamu hatinya terhibur dan imannya apakah dikuatkan? Kita dengan segala cara untuk membawa orang kepada Tuhan, dan bersama kita menanti kedatangan Yesus Tuhan kita. Mari kita menyembah Tuhan kita. Kita mengucapkan segala puji syukur kita. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih walau seberapa apapun keadaan kami, dalam kesusahan kami tetap percaya Engkau menyertai kami. Aku mau berterima kasih, memuji Engkau.
Saudara semua, mari kita berdoa, mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan Allah kita. Kita bersama memuji Tuhan kita yang telah membawa kita di gereja, dan apalagi di gereja 611 di sini, karena di sini kita mendapatkan pengembalaan. Tuhan, terima kasih, kita mengucapkan puji syukur. Tuhan, kami berterima kasih memuji Engkau karena Engkau membawa kami di gereja 611 ini. Tuhan, kami ada gembala yang menggembalakan kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Dan juga di sini dalam pengembalaan kami, satu generasi dan demi generasi dibangkitkan. Tuhan, kami berterima kasih karena kami di sini digembalakan sehingga kehidupan kami mendapatkan hidup kami diubah. Di sini dulu kita di sini melihat dalam kesusahan iman kita dikuatkan. Saudara semua, mungkin kamu dalam pelayananmu atau di tempat kerjamu, kamu ada merasa bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup, tetapi kamu merasa susah. Harus berbuat demikian apa? Di sini saya mengundang kalian, saya ingin berdoa untuk kalian agar Tuhan menguatkan imanmu di masa kamu merasa susah untuk memilih. Setiap memilih menghadapi kesusahan yang besar. Saya ingin berdoa untuk kalian. Pada saat kamu pernah mengalami saat merespon panggilan atau undangan dan kamu menghadapi kesulitan yang besar. Bahkan kamu dapatkan seperti imanmu diuji. Tuhan ingin menguatkan imanmu agar kamu bisa berjalan dalam jalan iman. Kamu tidak goyang iman atau kamu dalam mengikuti Tuhan masih kamu merasa ragu-ragu. Kamu mungkin dalam mengikuti Tuhan kamu juga menghadapi kesulitan yang besar. Di sini Tuhan ingin mengundangmu untuk berdoa. Tuhan ingin menguatkanmu. Tuhan ingin menguatkanmu. Si penggoda berusaha untuk menggagalkanmu, tetapi kuatkanlah imanmu. Datanglah di hadapan Tuhan. Kuatkan. Mungkin kamu dalam mengikuti Tuhan Yesus merasa mendapatkan kesulitan yang besar. Saudara semua, terlebih dahulu kalian berdoa, beritahu apa yang menjadi kekhawatiran kalian, ketakutan kalian, keraguan-raguan kalian kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Kita beri pada Tuhan di mana imanmu perlu dikuatkan lagi. Ada kalanya pada saat mendengar ada orang yang sakit, langsung merasa takut. Atau barusan merasa tempat kerjaku akan diterminate, sedikit mendapatkan kabar buruk, kamu langsung merasa goyah. Di sini di tempat mana kamu punya imanmu untuk mohon Tuhan untuk dikuatkan, berdoalah terlebih dahulu.
Tuhan, Engkau mendengar suara hati kami. Di dalam kesusahan kami mohon Engkau menguatkan iman kami. Tuhan, kami berharap kepada Engkau, kiranya damai sejahtera-Mu kami mendapatkan berkat ini yang telah Kau berikan pengharapan kepada kami. Tuhan, baik itu dari firman-Mu atau itu lewat orang-orang di sebelah kami menguatkan kami agar kami tetap berdiri berjalan dengan goyah dalam jalan yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berpegang pada Engkau, kuatkanlah iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami percaya pada Engkau dan gereja-Mu percaya akan Engkau. Kamu dalam satu komunitas tetap percaya pada Engkau. Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk terus memilih agar kami tidak goyah. Di dalam kesusahan kami tetap percaya akan Engkau. Kiranya Engkau penuhi gereja-Mu penuh dengan iman. Di sini juga kita harus saling mengasihi kita. Di sini kita bersama mendeklarasikan untuk saling mengasihi, karena di sini kalau ada orang di sebelahmu, kita saling berpegangan tangan. Haleluya, haleluya. Kita bersama berdoa. Kita mohon kasih Allah dicurahkan lebih banyak lagi bagi kita. Kita berseru pada Tuhan, mohon kasih Tuhan ada di antara kita, bertambah dan bertambah lagi, agar dipenuhi dalam kehidupan kita. Mohon Tuhan curahkan kasih-Nya lebih banyak lagi di dalam hidup kita. Oh ya, Tuhan mohon kasih-Mu
Saudara semua, karena Tuhan Allah kita terlebih dahulu telah mengasihi kita, maka kita pun saling mengasihi dengan sesama kita. Dan bagi ketua sel, kita berdoa untuk anggota sel kita. Kita berdoa agar kiranya kasih Tuhan lebih banyak lagi tercurah di dalam kehidupan mereka. Mohon Tuhan curahkan kasih pada kami semua, untuk kami saling mengasihi. Tuhan, kami mau mengalami dengan Engkau. Kami mau mengalami dengan Engkau. Penuhilah gerejamu dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhilah gerejamu dengan kasih-Mu, agar kami untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. 就有祝福的方向，我们爱因闪现爱我们，我从天堂不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，可爱的地方就是天堂。 Saudara semua, saya mengundang kalian untuk berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo, agar mohon Tuhan menjamah kita, sehingga kita bisa punya kekuatan untuk saling mengasihi. Dan juga kita berdoa untuk kesehatan Pastor Joshua dan Simo, karena belakangan pastor juga sering bermimpi buruk. Kita berdoa untuk kesehatan mereka. Mohon Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, menguatkan iman mereka, dan juga curahkan kasih Tuhan kepada Pastor Joshua dan Simo. Mari kita berdoa bersama untuk pastor kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada saat kami, saudara-saudari semua, staf gereja semua bersatu hati berdoa. Kami dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan ini langkah profetik, ini adalah benteng yang kuat. Mereka berdoa bersama, dalam berdoa mereka menjadi satu perisai, sehingga mohon kasih-Mu, iman-Mu dipenuhi gerejamu. Kami untuk Pastor Joshua, Simo, dan juga para ketua sel berdoa kasih-Mu curahkan kepada kami lebih banyak lagi, sehingga kami bisa mengasihi orang lain dan mengasihi yang orang tidak kami sukai. Tuhan, kami berseru kepadamu, Engkau urapilah, Engkau tumpangkan tangan di tangan Pastor Joshua dan Simo di masa peperangan ini, gelombang demi gelombang, dengan mengandalkan Engkau, kemenangan lebih kemenangan mereka dapati, penuh dengan iman. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dan juga semua orang dimanapun kalian berada. Kamu harus percaya di dalam kesukaran hari-hari yang sulit ini, di masa mana penghalangan musuhmu, Allah tidak pernah melupakanmu. Tangan kuat Tuhan menyanggahmu, menopangmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati, dalam masalah apapun imanmu tidak akan goyah. Dalam nama Tuhan Yesus
memberkatimu di masa kamu seorang diri, merasa seorang diri, masuk kegelapan. Pada saat saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di dalam hidupmu. Di masa kamu berkelimpahan, kamu akan merasakan kasih Roh Kudus menjamamu. Bahkan dalam pikiranmu dipenuhi akan kasih Tuhan. Kamu tidak sebatang kara, tidak tahu bahwa ada orang yang lain yang berdoa untukmu. Kamu tahu bahwa Allah Tritunggal mengasihimu, menghargaimu. Dalam nama Tuhan memberkatimu di masa yang sulit ini, yang berbelok ini. Hiduplah dengan kudus. Hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Kamu bisa hidup kudus karena kamu takut akan Tuhan. Kamu mengasihi Tuhan. Kamu tidak mau Tuhan sakit hati, menyakiti Tuhan, sehingga kamu bisa hidup dengan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu setiap saat, setiap hari. Roh Kudus adalah penasehat bagimu. Roh Kudus adalah penolong bagimu. Roh Kudus adalah penghibur bagimu. Dan dalam saat memilih keputusan atau jalan, Tuhan Roh Kudus yang akan menunjukkan jalan bagimu, yang menemanimu di dalam setiap di dalam hadapan Tuhan. Engkau hidup dengan kudus tanpa celah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Kita sampai di sini. Tuhan memberkati.